Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Esa di pembelajaran hari ini yaitu reaksi kimia. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian reaksi kimia, ciri-ciri reaksi kimia, dan jenis-jenis serta contoh reaksi kimia. Seperti video yang ada di awal tadi, maka itu adalah salah satu contoh reaksi kimia. Menyenangkan sekali, bukan? Oleh karena itu, yuk kita pelajari lebih dalam. Jadi, reaksi kimia merupakan suatu proses perubahan satu atau lebih suatu zat menjadi zat lain yang memiliki sifat yang berbeda dari zat asalnya dan disertai ciri tertentu setiap reaksinya. Apa aja sih ciri-cirinya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Ciri yang pertama, untuk reaksi kimia akan menghasilkan endapan. Endapan merupakan zat sisa chemical reaction antara dua larutan yang bisa dipisahkan melalui sentrifugasi maupun penyaringan biasa. Jadi, untuk menghasilkan endapan, maka kita memerlukan dua larutan. Seperti di sini, contohnya adalah AgNO3 aqueous ditambah NaCl aqueous, maka akan menghasilkan endapan AgCl dan juga NaNO3 aqueous. Ingat, endapan di sini ditandai dengan produk yang memiliki indeks S atau solid. Supaya lebih jelas, yuk simak video berikut. Ciri-ciri reaksi kimia berikutnya adalah menghasilkan gas. Di sini ada suatu contoh yaitu sisa kulit buah jika dicampur dengan air cucian beras lalu ditambah gula pasir atau gula merah lalu disimpan dalam wadah tertutup dalam waktu yang lama, maka lama-kelamaan akan menghasilkan gas karbon dioksida. Contoh lainnya adalah natrium bikarbonat. Jika direaksikan dengan asam asetat, akan membentuk asam karbonat dan natrium asetat. Supaya lebih jelas, yuk simak video berikut. Pertama, natrium bikarbonat atau soda kue dimasukkan ke dalam balon. Kemudian, asam asetat atau cuka dimasukkan ke dalam botol. Kemudian balon ditutupkan ke dalam botol sehingga soda kue akan jatuh dan akan bereaksi dengan asam cuka. Kemudian balon bisa mengembang karena terdapat produk berupa karbon dioksida yang dihasilkan dan akan menguap ke atas sehingga balon menjadi mengembang. Wah, ciri-ciri reaksi kimia selanjutnya kira-kira apa ya? Apakah ada yang bisa menebak? Ya, ciri-ciri reaksi kimia berikutnya adalah perubahan suhu. Suhu suatu materi menjadi lebih tinggi atau lebih rendah itu termasuk ciri-ciri suatu reaksi kimia. Contohnya seperti pada video tadi, yaitu perubahan suhu pada saat kayu terbakar. Akan terjadi reaksi eksoterm, yaitu suatu reaksi kimia yang melepaskan panas atau kalor ke lingkungan. Seperti contoh ketika kamu sedang duduk melingkari api unggun, maka tubuhmu akan terasa hangat. Nah, itu merupakan salah satu contoh reaksi eksoterm. Selanjutnya, ciri-ciri reaksi kimia yaitu adanya perubahan warna. Jadi, senyawa kimia mempunyai kemampuan untuk menyerap warna dan memancarkan warna bergantung dengan zat-zatnya. Seperti video yang ada di awal tadi, kalium permanganat bisa berubah warna sesuai dengan suasananya. Kalium permanganat yang awalnya berwarna ungu, jika direaksikan dengan asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah muda pucat atau tidak berwarna.
Tapi jika direaksikan dengan basa, warnanya bisa berubah menjadi hijau ataupun bisa juga menjadi coklat. Ciri-ciri reaksi kimia selanjutnya yaitu pemancaran cahaya. Seperti cahaya dari sinar matahari, maka sinar matahari bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Reaksi fotosintesis adalah suatu reaksi yang mengubah cahaya menjadi bentuk kimia dalam bentuk glukosa yang melibatkan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Selanjutnya adalah perubahan konduktivitas. Definisi konduktivitas yaitu kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik yang dipengaruhi oleh mobilitas suatu ion-ionnya. Reaksi kimia perubahan konduktivitas merujuk pada perubahan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan arus listrik atau panas yang terjadi akibat perubahan kimia. Contohnya, saat terjadi reaksi, jumlah ion dalam larutan bisa bertambah atau berkurang, sehingga mengubah konduktivitas listriknya. Atau ketika suatu zat kimia berubah wujud, maka dia akan lebih mudah untuk mengalirkan listrik atau lebih susah untuk mengalirkan listrik. Seperti contohnya, aluminium murni dan aluminium alloy. Aluminium alloy adalah suatu aluminium murni yang sudah diolah dan lebih mudah untuk menghantarkan listrik daripada aluminium murni. Nah, reaksi tersebut merupakan salah satu contoh reaksi kimia. Yummy, yummy cloud bread! Lihat, 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 cloud bread. Imut, lucu, lembut, cloud bread. Hungry, hungsi, dan teman-teman. Habis makan cloud bread, pasti senang. Kau mau apa? Lihatlah, ada cloud bread di awan. Ketika cloud bread turun, campur resep cinta ibu. Cloud bread, cloud bread, kita kan punya cloud bread. Siapa yang sudah mulai lapar ketika belajar kimia? Tahan dulu ya, kita masih belajar sebentar lagi. Jadi, pembuatan roti yang ada pada video tersebut merupakan salah satu contoh kegiatan sehari-hari yang menerapkan reaksi kimia. Seperti yang kita ketahui, perubahan rasa atau bau merupakan salah satu ciri-ciri reaksi kimia. Perubahan rasa dan bau dalam reaksi kimia menunjukkan terjadinya pembentukan senyawa baru yang memiliki sifat berbeda dari zat awalnya. Ini merupakan salah satu ciri utama perubahan kimia, di mana komposisi zat berubah sehingga menimbulkan sensasi rasa atau aroma yang baru, seperti rasa asam pada makanan basi, atau bau tidak sedap dari sampah yang membusuk, atau aroma wangi ketika kita membuat cloud bread. Selanjutnya, kita belajar mengenai jenis-jenis reaksi kimia. Ada 5 jenis reaksi kimia yang kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah reaksi pembentukan. Jadi, reaksi pembentukan merupakan reaksi dari beberapa atom menjadi suatu produk baru. Ditandai dengan adanya reaktan yang berubah menjadi produk. Kemudian ada reaksi penguraian. Senyawa yang mengalami reaksi kimia akan menghasilkan produk berupa unsur atau senyawa yang lebih sederhana. Jadi, ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Mudah bukan? Dan selanjutnya adalah reaksi pengendapan. Seperti yang kita pelajari di awal, reaksi pengendapan ditandai dengan adanya produk yang memiliki indeks solid atau suatu padatan.
Selanjutnya merupakan reaksi netralisasi. Reaksi ini bertujuan untuk menetralkan asam dan basa yang nantinya akan menghasilkan produk, yaitu air. Basa ditandai dengan adanya gugus hidroksida atau OH, dan asam ditandai dengan adanya gugus hidrogen atau H. Lalu terakhir adalah reaksi pembakaran, di mana reaksi ini selalu melibatkan senyawa oksigen. Jadi, oksigen di sini berperan sebagai reaktan. Untuk pembelajaran kimia hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Gimana nih? Menyenangkan bukan? Belajar reaksi kimia hari ini? Kimia lebih dari sekedar mata pelajaran. Ia adalah lensa untuk melihat dunia, memicu imajinasi dan menginspirasi inovasi. Sampai jumpa di pembelajaran kimia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.